Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Untuk pertama kali dalam sejarah Komisi Anti Rasuah, Ketua KPK mesti menjalani sidang pelanggaran etik atas dugaan bergaya hidup mewah. Firly Bahuri dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI karena menggunakan helikopter mewah saat bepergian dari Palembang ke kampung halamannya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Pegiat anti korupsi menuntut Firly Bahuri disanksi berat, bahkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Sidang etik pun digelar tertutup menjadi pertaruhan kredibilitas Dewan Pengawas. Apakah hasil sidang etik mampu menjerat Firly Bahuri? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Ali Fikri, juru bicara KPK. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Mbak Rifana. Dan ada Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 Fraksi Gerindra DPR RI. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam Mbak Nana. Dan juga sudah bergabung Bang Donald Faris, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Selamat malam Bang Donald. Malam Rifana. Oke, langsung saja saya mau tanya kepada KPK. Dalam sejarah lembaga ini berdiri, baru pertama Ketua KPK dilaporkan atas dugaan gaya hidup mewah. Apakah ini menjadi peringatan keras Pak Ali bagi seluruh pegawai dan juga pimpinan KPK? Baik Mbak Rifana, jadi kemarin, hari ini dan besok itu memang sidang etik yang dilakukan oleh Dewas itu ada 3 terperiksa ya. Yang pertama Mas YPH, yang kedua Pak FB, dan besok adalah Pak PZ gitu ya. Oke, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Mbak Rifana ya, bahwa ini adalah pertama kali begitu ya. Tetapi sesungguhnya sebelum KPK atau sebelum tahun ini ya, kepemimpinan KPK yang terdahulu juga ada sidang, namanya di sana adalah komite etik ya. Karena ini ada Dewas, maka berbeda. Kalau kemudian ini adalah yang dilakukan oleh pertama kali oleh Dewas sejak dilantik tanggal 20 Desember 2019, ya benar. Dan ini adalah pertama kali dilakukan sidang etik. Tapi sekali lagi bahwa sebelumnya itu dulu itu kan ada pemeriksa internal ya. Iya, betul. Kemudian ada juga penasehat KPK, kemudian ada pimpinan KPK gitu ya. Berbeda dengan sekarang karena ada Dewan Pengawas, sehingga bentuk dari sidang etik atau proses tersebut berbeda ketika kepemimpinan KPK yang terdahulu. Sesungguhnya yang dahulu juga ada proses-proses sidang etik semacam ini yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK saat itu. Gitu, Pak. Oke, iya Pak Ali, kalau boleh saya sebutkan pimpinan KPK yang sudah mengikuti sidang komite etik dan kemudian dinyatakan melanggar adalah Pak Abraham Samad, pembocoran sprindik dari Anas Urbaningrum, kemudian Pak Adnan Pandupraja soal pencabutan paragraf dari draft sprindik Anas Urbaningrum, dan yang berkaitan dengan kode etik ini adalah Pak Antasari Azhar bermain golf dengan orang yang ditangani kasusnya oleh KPK. Tapi yang bergaya hidup mewah baru pertama kali ini menggunakan helikopter limosin adalah Ketua KPK. Apakah ini kemudian menjadi peringatan bagi seluruh pegawai begitu untuk bisa menahan diri tidak bergaya hidup hedonisme begitu Pak Ali? Ya tentu seluruh insan KPK ya Mbak Rifana, pimpinan, Dewas, dan pegawai itu terikat dengan kode etik dan pedoman perilaku selama 24 jam ya. Di sana ada nilai-nilai yang sudah dijabarkan di dalam peraturan Dewas secara detail dan secara lengkap gitu ya. Saya kira apa yang kemudian sekarang berproses dan itu adalah bagian dari laporan masyarakat ya. Dalam hal ini adalah Mas Boyamin atau Maki ke Dewan Pengawas karena memang sesuai dengan kewenangannya di dalam pasal 37 Undang-Undang KPK memang kemudian menerima laporan dan menindaklanjutinya begitu. Oke, ada evaluasi internal mungkin di internal KPK sendiri meskipun sidang komite etik ataupun sidang etik dari Dewan Pengawas ini masih berlangsung, tapi ada evaluasi internal dari pimpinan KPK dan juga dari para pegawai, wadah pegawai gitu Pak Ali? Ya tentu kan seluruhnya ini kan masih dugaan ya, artinya masih asas praduga tak bersalah, masih berproses di Dewan Pengawas ya Mbak Rifana. Artinya ya semuanya tentu menunggu dari hasil pemeriksaan Dewan Pengawas. Baik itu terhadap pimpinan KPK maupun pegawai yang lain yang sekarang sedang berproses. Kemarin sudah selesai satu, tinggal menunggu putusan yang informasi nanti di pertengahan September. Kemudian tadi untuk Pak FB juga sudah dilakukan, tapi karena memang ada kegiatan lain sehingga nanti
tidak selesai untuk hari ini, ditunda atau dilanjutkan kembali sekitar hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dan besok berlangsung untuk persidangan APZ, begitu Mbak Rifana. Oke, saya mau langsung ke Mas Donald. Mas Donald, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Ali bahwa sidangnya masih akan berlanjut pada Senin pekan depan, tapi teman-teman ICW merekomendasikan ataupun menyarankan kepada Pak Firly Bahuri untuk nonaktif terlebih dahulu sebagai Ketua KPK selama proses dari sidang etik Dewan Pengawas. Apa alasannya? Kenapa harus nonaktif begitu, Mas Donald? Ya, jadi begini, tentu ini standar yang sering kita dorong, standar etik manakala ada pejabat publik, apalagi KPK sebagai organisasi penegak hukum sudah membangun benchmark etik yang tinggi dibanding baik lembaga penegak hukum ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi tentu kita berangkat dari benchmark yang sudah dibangun oleh KPK tersebut. Kita berharap ada proses yang imparsial, non-intervensi terhadap proses yang dijalankan tersebut. Sehingga ketika posisi beliau nonaktif, tentu pemeriksaan ini tidak mengganggu kepada kerja-kerja KPK yang sedang berjalan, baik pada level penindakan maupun pencegahan. Dan kita juga berharap tidak adanya keraguan bagi Dewan Pengawas KPK untuk memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan takarannya. Sehingga ini yang membuat kita mendorong sebaiknya agar prosesnya berjalan secara lebih imparsial, kemudian kerja-kerja pimpinan KPK juga tidak terganggu. Sebaiknya pimpinan KPK yang berstatus terperiksa sebagai etik ini nonaktif dari posisinya sebagai pimpinan KPK tersebut. Prosesnya tentu tidak akan lama, karena kalau kita mendengar dari juru bicara KPK tadi, prosesnya tidak akan lama. Jadi menurut saya ke depannya tentu kalau nonaktif untuk sementara waktu juga tidak akan mengganggu durasi kerja KPK tersebut. Gitu kira-kira. Oke, saya mau tanya juga ke Mas Donald. Mas Donald, sebetulnya ini bukan pertama kali Pak Firly itu tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik kalau kita melihat pada saat Pak Firly menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Sebelumnya beliau juga sudah pernah disidang oleh Komite Etik dan dinyatakan bersalah ya kalau tidak salah itu untuk bertemu mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang, padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi divestasi saham Newmont. Apakah ini kemudian contoh buruk bagi seorang level tertinggi dari pimpinan Komisi Anti Rasuah, sudah 2 kali tersangkut dugaan pelanggaran kode etik, Bang Donald? Ya, ini memang presiden sejak awal, Rifana, yang sudah kami duga. Tentu kami masyarakat sipil termasuk juga protes yang disampaikan oleh internal KPK pada waktu itu. Kalau kita buka lagi berita-berita lama di 2019 yang lalu, ada sekitar hampir 500 orang pegawai KPK menolak Firly Bahuri sebagai pimpinan. Itu salah satu bentuk respon secara internal dari KPK itu sendiri. Nah, tentu saja respon dari internal ini tidak lepas dari rekam jejak yang bersangkutan sebagai Deputi Penindakan KPK pada waktu itu. Kemudian kita berangkat pada bagaimana respon masyarakat sipil secara lebih luas pada waktu itu. Banyak sekali kami ICW pernah juga melaporkan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran etik, di mana ICW melaporkan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada waktu itu, Tuan Guru Bajang, pada tanggal 12 dan 13 Mei 2018, di mana kami mendapatkan informasi bahwa pertemuan itu terjadi pada saat KPK sudah melakukan proses penyelidikan yang diduga berkaitan dengan pihak salah satunya Tuan Guru Bajang. Kalau pelanggaran etiknya tidak hanya itu saja, Rifana. Ada juga KPK pernah mencatat Firly menjemput seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK. Kemudian juga pernah bertemu dengan petinggi partai politik pada tanggal 1 November 2018. Jadi sebenarnya secara rekam jejak
saya yakin CNN juga berkali-kali mengadakan dialog membedah rekam jejak pimpinan KPK pada waktu itu. Media cetak dan elektronik begitu banyak sekali membahas soal rekam jejak banyak kandidat. Dan salah satu yang paling disorot adalah pimpinan KPK hari ini yang diduga melanggar etik, Bapak Firly Bahuri. Nah ini yang kemudian kita sayangkan pada waktu itu kalau kita mau flashback ke belakang, Rifana, Presiden dan DPR tetap memilih yang bersangkutan, bahkan MPR memilih yang bersangkutan menjadi ketua KPK langsung. Jadi menurut kami ini adalah persoalan bawaan masa lalu yang kemudian terkonfirmasi hari ini. Sekali lagi tentu tanpa mendahului putusan dari Dewan Pengawas KPK. Oke, nanti kita tanya kepada Mas Ali Fikri bagaimana kemudian respon di internal KPK melihat pimpinannya kembali tersangkut dugaan pelanggaran kode etik dan bagaimana juga DPR terutama Komisi 3 yang memilih Firly Bahuri sebagai ketua KPK melihat bahwa yang bersangkutan ataupun Pak Firly kembali tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Mas Ali Fikri, juru bicara KPK, kemudian ada Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 Fraksi Gerindra DPR RI, dan juga ada Mas Donald Faris, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Saya sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Mas Ali Fikri dulu. Mas Ali, bagaimana respon di internal KPK ataupun dari para pegawai KPK melihat pimpinannya ataupun ketua KPK-nya kembali tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik? Ada gejolak di internal KPK, Mas Ali? Saya kira begini ya, Mbak Rifana ya, bahwa sidang etik yang sekarang sedang berlangsung itu adalah bagian dari penegakan etik ya. Oleh karena itu kami yakin ya seluruh pegawai pun memahami bahwa tujuan dari penegakan etik ini adalah untuk menjaga KPK secara kelembagaan dan tentu nilai-nilai etik yang berlaku di KPK yang mana ya baik itu Dewan Pengawas, pimpinan maupun pegawai itu terikat dengan etik yang melekat pada kehidupannya selama 24 jam. Dan itu harus dipatuhi, tentu begitu ya. Kemudian begini juga, bahwa tentu KPK memahami bahwa terkait dengan sidang etik ini banyak pihak yang menaruh perhatian terkait dengan ini begitu ya. Untuk itu tentu KPK akan ikuti aturan yang ada. Sekarang kita lihatnya dari sisi aturannya, Mbak Rifana. Kalau disampaikan tadi Mas Donald, misalnya para terperiksa harus nonaktif dulu, ya kita lihat dulu aturannya adakah ada atau tidak begitu ya. Artinya kan kita harus menegakkan aturan dengan aturan yang ada, tentunya kan begitu. Tentu kemudian berikutnya begini, oleh karena itu perlu juga kami sampaikan semua pihak tentu harus menghormati proses yang sekarang sedang berjalan ya. Di dalam pemeriksaan insan KPK ya, yang hari kemarin, hari ini, dan besok gitu Mbak Rifana. Oke, jadi tidak ada gejolak ya Mas Ali? Iya, saya kira begitu Mbak Rifana. Oke, saya mau langsung ke Bang Habibur Rahman sebagai mitra kerja dari KPK yang mungkin periode lalu teman-teman Anda yang memilih Pak Firly Bahuri untuk duduk di posisi pimpinan ataupun ketua KPK, bagaimana melihat respon dari Komisi 3 ataupun Anda sebagai anggota Komisi 3 melihat mitra kerjanya kembali tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik? Ini kan contoh yang kurang baik begitu, dan tadi Mas Donald juga mengatakan untuk menghindari presiden sebaiknya Pak Firly menonaktifkan diri sebagai ketua KPK agar tidak mengganggu kerja-kerja dari pimpinan KPK yang lain dalam penindakan dan juga pencegahan. Anda setuju agar Pak Firly menonaktifkan diri saja sampai hasil sidang etik ini selesai, Bang Habib? Saya pikir ada dua hal yang tidak tepat ya terkait kasus ini. Yang pertama saya tanggapi dulu soal permintaan mundur. Kita acuannya adalah peraturan Dewas nomor 1, nomor 2, nomor 3 tahun 2020. Tentang kode etik dan pedoman perilaku, penegakan, dan tata beracara. Dari ketiga peraturan tersebut, tidak satu pasal pun, tidak satu ayat pun yang mengatur mundurnya orang yang diperiksa. Ya, kemudian kita yang menurut itu juga kurang tepat ya, soal
laporan terhadap Pak Firly karena dianggap bergaya hidup hedonis. Jadi kita harus ketat pada norma yang diatur di peraturan kode etik. Nggak ada disebut bergaya hidup mewah. Ya. Oke, Bang Habib menggunakan helikopter limosin VVIP dalam perjalanan pribadi menurut Anda bukan bergaya hidup mewah. Padahal sebelumnya Pak Antasari Azhar itu diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan bermain golf. Jadi, boleh saya bicara? Silakan Pak Habib. Iya, saya ngomong dulu nanti baru terakhir dipotong ya. Jadi kalau Anda cari ya, referensi soal apa yang disebut gaya hidup hedonis, ya, baik di Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun di Wikipedia, ya, gaya hidup hedonis itu atau secara teori ini kan kita pelajari dulu waktu kita jadi aktivis. Yang disebut hedonis itu gaya hidup berhura-hura semata-mata mencari ketenangan. Ada perbedaan sedikit dengan gaya hidup mewah ya. Kalau gaya hidup hedonis itu orang gaya hidupnya hanya mencari ketenangan. Bagaimana kita mengukur gaya hidup orang hanya dari satu frame kegiatan beliau tanpa melihat lebih jelas konteksnya apa. Kalau orang itu misalnya naik helikopter apapun bentuknya, ya, karena ada kemendesakan, ada alasan kemendesakan, ya, supaya dia bisa lebih cepat bekerja demi instansi untuk instansi tempat dia bekerja. Ya, kalau saya melihat Pak Firly, mohon maaf, saya banyak sekali catatan beliau orang yang sangat sederhana. Kalau Anda lihat kalau raker, saya pernah kritik, pakai gadget yang jadul banget, pakai batik yang jelek banget, gitu. Itu jauh dari gaya hidup hedonis. Gitu. Oke. Jadi lihat konteksnya orang naik helikopter. Jadi menurut saya tadi Pak Donald bilang soal masa lalu beliau. Ini kapasitasnya sudah berbeda. Beliau ini ketua KPK, ya kan, dan dasar aturannya pun sudah berbeda. Sekarang acuan kita adalah peraturan Dewas nomor 01, 02, 03, dan kapasitas beliau sebagai ketua KPK. Nggak bisa beliau dihukum atas persoalan yang terjadi di masa lalu. Nebis in idem namanya. Nggak bisa seperti itu, walaupun saya kemarin tidak memilih Pak Firly, tapi nggak bisa menghakimi beliau dengan masa lalu beliau. Gitu. Jadi come on, menurut saya yang benar aja lah. Gitu. Kalau memang kita ingin mengevaluasi kinerja, kita evaluasi saja kinerja. Jangan kita tembak pakai peluru ini. Nggak pas, kita nggak memberikan pencerahan ke masyarakat akhirnya. Kita minta masyarakat cerdas, tapi kita pakai cara-cara yang seperti ini gitu. Oke, jadi menurut Bang Habib tidak perlu mengundurkan diri dan juga tidak perlu menonaktifkan diri sesuai dengan aturan begitu ya? Juga nggak perlu dihukum kalau melihat dua orang yang di poster ada kemendesakan, saya juga baca di media, apa masalahnya? Oke, Mas Donald, Anda ingin menanggapi bahwa kalau menurut Bang Habib sebagai mitra kerja dari KPK itu tidak termasuk dalam bergaya hidup mewah dan tidak boleh kemudian kita melihat Pak Firly dari kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran kode etiknya di masa yang lampau. Tapi kalau mau dievaluasi adalah evaluasi saja kinerjanya. Bagaimana ICW melihat itu? Ya, pertama beliau misleading dalam memahami poin rekam jejak ya. Nah, persoalan rekam jejak masa lalu itu konteks, tadi sebenarnya Rifana sudah mengalah sebenarnya. Konteks rekam jejak masa lalu dengan pilihan baik Presiden maupun DPR dalam proses seleksi pimpinan KPK. Jadi konteks rekam jejak masa lalu itu tidak dalam kaitan dengan proses etik yang sedang berlangsung hari ini. Jadi itu poin yang pertama, sehingga menurut saya itu adalah peristiwa hukum yang berbeda. Saya juga tidak sedang mencampurkan aduk itu. Konteks masa lalu itu dikaitkan dengan semestinya ini menjadi pertimbangan pilihan-pilihan dalam seleksi baik oleh pansel oleh DPR. Itu perdebatan yang lain, tapi saya tidak ingin memperpanjang itu. Nah, yang kedua memang ini soal sudut pandang ya. Kalau Bang Habib dulu kan masyarakat biasa, sekarang sudah menjadi anggota DPR yang terhormat. Tentu sudut pandang melihat kontekstual hedonis sebagaimana ketentuan dalam peraturan Dewan Pengawas KPK baik nomor 1, 2 itu untuk cara pandangnya yang berbeda. Jadi menurut saya ini soal sudut pandang. Bagaimana mengakhiri
debat soal sudut pandang tersebut, tentu ini menjadi otoritas Dewan Pengawas yang sedang memproses perkara ini. Nah, menurut saya, Rifana, ada hal yang paling penting diurai dalam pemeriksaan oleh Dewas ini. Yang pertama, siapa yang membiayai perjalanan tersebut. Jadi ini yang menjadi perdebatan hari ini kan sebenarnya konteks pelaporan Maki. Nah, andai saja itu dibiayai oleh pribadi yang beliau, tentu ini belum selesai soal etik. Nanti akan diuji dengan pasal-pasal 4 dan pasal 8 yang ada di peraturan nomor 2 tahun 2020 tersebut. Kalau itu dibiayai oleh pribadi. Cocok tidak dengan profil pendapatan Ketua KPK, Mas Donald? Kalau itu dibiayai oleh pihak ketiga, tentu itu bisa akan berujung kepada pidana gratifikasi. Bagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Jadi menurut saya, ini adalah peristiwa yang penting digali dalam konteks hal tersebut. Nah, lebih daripada itu, Rifana, saya terpikir apakah ini hanya berkaitan dengan konteks pelanggaran etik yang diduga menggunakan helikopter bergaya hedonis? Apakah selesai dengan peristiwa itu? Menurut saya ada hal lain yang penting juga dikejar oleh Dewas KPK. Misalkan saja soal tempus atau soal waktu. Apakah kepergian yang bersangkutan itu dilakukan di dalam tugas beliau dalam konteks perjalanan dinas atau tidak? Nah, jadi ini adalah peristiwa yang penting juga digali berkaitan dengan kerja. Jadi beliau menyampaikan. Mas Donald, tahan dulu. Kita kan nanti akan masuk ke situ. Pribadi. Nah, kalau Mas itu Donald, urusan pribadi, beliau menggunakan helikopter perjalanan dari Kota Palembang ke Batu Raja tersebut dilakukan pada saat jam tugas beliau dan beliau tidak dalam masa cuti. Itu juga persoalan etik. Kita tahan dulu, Mas Donald, tahan dulu sebentar, tahan dulu. Ya, tahan dulu, nanti kita akan masuk ke dalam substansi dari sidang etiknya. Nanti kita akan masuk ke situ, kenapa sidang etiknya kemudian tertutup dan apa yang perlu digali oleh Dewan Pengawas dan nanti sanksinya pilihannya seperti apa. Kita akan masuk ke situ di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Mas Ali Fikri, juru bicara KPK, kemudian ada Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI, dan ada Mas Donald Faris, koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Saya beri kesempatan ke Mas Donald. Mas Donald, ini masih ada dua narasumber yang lain, silakan diteruskan, tapi singkat saja Mas. Nanti kita akan masuk ke dalam substansi dan juga kenapa sidang etik kemudian tertutup begitu Mas. Ya, Rifana, poin saya terakhir tadi yang sempat terputus adalah, jadi ada satu peristiwa penggunaan helikopter yang diduga berperilaku hedonis. Itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh Maki. Tapi menurut saya, ada juga potensi lain sesungguhnya. Saya rasa itu tidak menjadi bagian yang dilaporkan, tetapi bisa dikembangkan oleh Dewas dalam pemeriksaan etik. Apa itu? Penting dikejar apakah beliau melakukan perjalanan itu dalam konteks perjalanan dinas atau pribadi. Kalau itu dilakukan di dalam konteks perjalanan dinas, tapi bepergian ke tempat yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas seperti ziarah, tentu ada potensi pelanggaran etik juga di situ. Saya ingat Rifana, dulu sebelum ada Dewas ini, sejumlah kawan-kawan di KPK itu beberapa kali diperiksa oleh pengawas internal KPK. Misal dia melakukan giat di daerah, turun ke lapangan, kemudian melakukan kegiatan yang lain, misalnya pergi menyambi, beli oleh-oleh dalam perjalanan dinas tersebut, itu bisa kemudian dilaporkan dalam bentuk pelanggaran etik. Jadi kalau ini menurut saya tidak mau berspekulasi ya, ini penting dikembangkan pemeriksaannya oleh Dewan Pengawas. Apakah dia berpergian dalam konteks perjalanan dinas atau tidak? Kalau dalam perjalanan dinas, tetapi mengunjungi tempat lain yang tidak berkaitan dengan perjalanan dinas itu sendiri,
tentu ada potensi perjalanan yang melanggar prosedur di situ karena keluar dari konteks perjalanan dinas itu sendiri. Oke, saya mau ke Pak Habib. Pak Habib, berdasarkan pengakuan dari Pak Firly Bahuri, Pak Firly berdalih kalau menyewa helikopter adalah dengan gajinya sendiri untuk kepentingan pribadinya. Apakah menurut Komisi 3 itu sesuai dengan profil pendapatan dari Ketua KPK? Saya nggak update jumlah gaji Ketua KPK. Tapi kalau memang benar demikian, justru semakin nggak ada persoalan menurut saya. Pakai uang pribadi, nggak pakai fasilitas negara, dia menyempatkan, ya kan, menyegerakan kembali ke Jakarta untuk bekerja kembali di lingkungan KPK. Mungkin itu alasan kenapa dia harus sewa helikopter. Kebetulan saya paham betul daerah situ kan, saya orang situ, ya orang Sumatera bagian selatan. Jadi itu jauh dekat jauh kagak dekat kagak istilahnya itu loh, nanggung daerahnya itu gitu loh. Bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan selama 3 jam sampai 4 jam, Pak Habib. Iya, saya paham itu kan di perbatasan dekat perbatasan antara Lampung dengan Palembang. Jadi dari airport Lampung jauh, dari airport Jakarta jauh. Kita paham banget. Jadi apapun, ya, saya pikir tidak pada tempatnya kita memindahkan majelis sidang Dewan Pengawas itu ke forum seperti ini. Kita tunggu saja. Kita nggak boleh berasumsi, ya kan? Dan kita percayakan ini kepada Dewas. Kita percayakan saja kepada Dewas. Saya mau ke Mas Donald dulu. Mas Donald, ini sidangnya dilakukan secara tertutup padahal laporan dari Maki ini masuknya pada bulan Juni, tapi sidang etiknya baru diselenggarakan pada bulan Agustus. Anda melihat ini prosesnya terlalu lama di Dewan Pengawas? Ya, memang sulit dibantah ada proses yang dilakukan di Dewan Pengawas. Ini kan kalau kita mau melihat fakta yang ada dikaitkan dengan proses pembentukan Dewan Pengawas, kan yang mesti dilakukan oleh Dewan Pengawas itu penataan organisasi pasca Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kemudian tidak hanya selesai dengan itu, Dewas pun butuh instrumen hukum, melahirkan sejumlah peraturan Dewan Pengawas. Jadi menurut saya memang untuk soal waktu dikaitkan dengan laporan, ini kita bisa menilainya secara relatif karena memang Dewas pun tidak sedang dalam posisi yang sudah terbentuk dan seluruh regulasinya tersedia, ada momentum. Tapi memang di luar konteks waktu menurut saya, Rifana, lebih menarik kalau kita mendiskusikannya soal mekanisme pemeriksaan. Saya cenderung sebenarnya mendorong proses pemeriksaannya dilakukan secara terbuka dan publik bisa melihat proses itu. Nah, persidangan terbuka untuk umum ini kan banyak diterapkan dalam proses-proses persidangan etik. Bahkan di DPR sendiri pun menganut pemeriksaan etik secara terbuka. Kita bisa melihat dulu dalam kasus Papa minta saham, bagaimana proses pemeriksaan banyak pihak, terkecuali Setia Novanto, itu dilakukan secara terbuka. Jadi belum lagi kalau kita melihat konteks lembaga penyelenggara pemilu, dalam pemeriksaan etik juga dilakukan pemeriksaan secara terbuka. Sesungguhnya kami, Rifana, tentu punya ekspektasi bahwa pemeriksaan etik ini bukan untuk labeling atau naming and shaming seseorang, tapi ini menjadi pesan bahwa insan KPK yang melihat peristiwa ini bisa kemudian mengambil hikmah dan pembelajaran dari melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Mas Donald, kita insan harus KPK itu sendiri. Jadi menurut saya Mas Donald, kita harus jeda terlebih dahulu. Kalau terbuka lebih banyak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan kepada Bang Habib sebagai mitra kerja dari KPK, apakah kemudian juga harapannya harusnya sidang etiknya ini dibuat secara terbuka sehingga publik bisa tahu, dan apakah kemudian KPK juga berharap bisa tahu sidangnya diselenggarakan secara terbuka. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Anda masih bersama
kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Karena waktu kita tidak banyak, saya mau langsung ke Bang Habib. Bang Habib, tadi kalau dari teman-teman ICW berharap bahwa sidang etiknya ini bisa berlangsung secara terbuka. Sama seperti kalau DPR menyelenggarakan sidang di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, itu biasanya juga terbuka. Apakah kemudian Komisi 3 juga berharap bahwa ada keterbukaan dari Dewan Pengawas untuk menggelar sidang etik ini? Saya pikir kita kembali kepada regulasi. Ya, kita nggak bisa memaksakan apa yang kita kira bagus, tapi tidak berkesesuaian dengan regulasinya. Okay. Peraturan Dewas jelas tidak mengatur bahwa ini terbuka. Jadi kemudian juga soal MKD, saya sebetulnya di MKD, saya perlu ralat dikit Pak Donald, bahwa sejak tahun 2019 itu di MKD juga tertutup pemeriksaannya, gitu. Okay. Demikian juga misalnya di MK, di MA, itu tertutup. Jadi ada dua mazhab memang soal keterbukaan dan ketertutupan sidang majelis etik ini, soal kode etik ini. Okay. Di sisi orang yang mendukung keterbukaan, mungkin agar terpenuhi unsur transparansi. Okay. Tapi di sisi orang yang mendukung sidang tertutup, dalam konteks menjaga jangan sampai ada trial by the press. Bisa kasus seperti itu, karena banyak juga kami temui. Oke. Asal orang lapor, kasus berita itu naik kemana-mana, kemudian si pelapor nggak memenuhi persyaratan-persyaratan. Sementara yang dilaporkan namanya sudah tercoreng kemana-mana. Oke, Bang Habib, sayang sekali waktu kita sudah habis karena ini sidangnya masih akan berlangsung pada Senin pekan depan. Nanti kita akan duduk bersama lagi untuk membicarakan bagaimana kemudian hasil dari sidang etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Semoga Dewan Pengawas bisa memberikan keterbukaan dan juga bisa membuktikan kredibilitasnya, memberikan sanksi yang memang fair dan juga terbuka kepada masyarakat atas kasus dari Firly Bahuri, pelanggaran dugaan kode etik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Dan demikian Newscast hari ini. Saya Rifana Pratiwi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.